Shalom semuanya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh berkumpul bersama-sama. Walaupun kita tidak berkumpul di dalam rumah Tuhan, tetapi kita berkumpul di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur karena hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi kita, orang-orang yang sudah ditebus dan percaya kepada Kristus. Oleh yang demikian, jemaat Tuhan, dengan tidak membuang waktu, saya mau katakan, Tuhan beserta kamu. Kita berhimpun di sini untuk beribadah kepada Allah. Siapakah yang mempercayai message kita dan kepada siapakah kuasa Allah itu dinyatakan? Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Jika ku pandang salibmu dan ingat hal kematiannya, rugi segala untungku dan sekalian tongkatku kecil. Oh jiwaku, jangan megah hanya dalam hal kematianku. Segala kesukaan dunia ku taruh dalam darahnya. Dari rusuh dan dahinya menitik duka dan kasih, belum pernah kasih dan duka seperti kepada Al-Masih. Perkara yang sia-sia yang dulu indah padaku, tiada lagi beri suka. Ku buangkan sebab kasih-Mu. Kalau genap alam milikku, padamu ku persembahkan kasih-Mu yang ajaib itu untuk jiwa nyawa sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kuasa, pandanglah keluargamu ini dengan rahmat yang untuknya Tuhan kami Yesus Kristus rela dikhianati dan diserahkan ke tangan manusia yang jahat dan menderita maut di atas kayu salib, yang hidup dan dimuliakan dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah sekarang dan selamanya. Amin. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia!"
lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota, dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Selamat berbakti, saudara dan saudara sekalian, dan selamat menyambut Hari Jumat Agung. Dimanapun kamu mengikuti siaran ini atas talian. Renungan saya kali ini adalah berdasarkan kepada suara-suara penyaliban. Sudut dan pendekatan kebaktian kali ini berbeza dari cara tradisional di mana kita mengendalikan kebaktian Jumat Agung ini. Ini karena wujudnya PKP bertujuan memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini yang semakin mendebarkan. Namun tidak dapat dinafikan bahwa kesan dari semua ini adalah, pertama, kebaktian minggu kita hanya dapat dijalankan di rumah-rumah. Dan tidak ada perjamuan kudus sepanjang minggu kudus ini. Apakah daya kita? Dalam hal ini dan pada saat ini, kita juga adalah jemaat Tuhan yang mentaati juga peraturan kerajaan kita yang sedia ada ini. Nah, pada tahun ini kita menyediakan renungan atau khotbah yang secara tradisionalnya tidak diambil daripada dasar Alkitab atau 7 firman Tuhan terakhir di atas kayu salib. Tetapi saya akan membawa Anda merenung kepada suara-suara penyaliban dalam 3 bahagian renungan ini. Bahagian pertama kita akan melihat suara-suara sumbang negatif tentang penyaliban ini. Bahagian kedua kita mau melihat suara-suara positif. Dan yang ketiga, suara Allah sendiri. Saya berharap pendekatan ini dapat menolong kita mendalami lagi pengertian akan pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan sampai mati. Bercakap mengenai suara-suara ini sudah tentu ada banyak suara-suara juga, suara-suara kebimbangan dan kepedulian yang kedengaran lantaran penularan COVID-19 ini. Hal ini membuat kita bertanya kepada Tuhan juga, apa arti semuanya ini? Apakah Tuhan sudah meninggalkan kita? Nah, saudara, mari kita lihat bagian yang pertama. Penyaliban Yesus sebenarnya dimuktamadkan apabila Pilatus memutus untuk menyetujui suara-suara atau teriakan-teriakan yang mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Saya panggil ini suara-suara sumbang. Tuntutan ini sebenarnya adalah hasil hasutan yang diatur oleh pemimpin agama Yahudi. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 23 dan 24 menyebut, tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia, yaitu Yesus, disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Terdahulu dari itu, di rumah ibadat, Yudas bersetuju mengkhianati Yesus dengan ganjaran 30 keping uang perak. Orang yang aku cium itu
dialah Yesus, kata Yudas. Kemudian lepas itu dia pergi. Dalam Markus 14, ayat yang ke-45, berbunyi, dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Wow, suara yang menyebut guru. Rupanya bukan sapaan hormat, tetapi pengkhianatan. Dan bila Yesus dibawa kepada imam besar Hanas, Hanas menyiasat Yesus. Tetapi siasatan Hanas bukan bertujuan mendapatkan kedudukan fakta sebenar, tetapi ia hanya bertujuan menyatakan kesalahan. Dalam Yohanes pasal 18 ayat 19, maka mulailah imam besar, yaitu Imam Hanas, menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Salah seorang penjaga pintu juga di sana membela niat jahat Hanas itu. Alangkah baiknya kalau siasatan Hanas itu dapat menjelaskan kedudukan fakta, kebenaran dan keadilan, sesuai dengan nubuatan dalam Alkitab tentang Mesias Yesus, ya kan? Tetapi suara-suara seperti ini memang sudah tekad menjatuhkan hukuman bersalah terhadap Yesus. Dan banyak lagi suara-suara sumbang yang lain. Para pemimpin agama bertanya, jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Tetapi bukan tujuan untuk percaya. Kamu sangka, apakah tindakan mereka kalau Yesus memberitahu dia tentang Mesias? Pilatus bertanya, adakah engkau raja orang Yahudi? Herodes bertanya, untuk mendapatkan banyak tanda-tanda semata-mata. Para askar mencemuh dia dengan mengatakan, hai raja orang Yahudi. Bahkan orang ramai berkata, salibkan dia. Para pemimpin yang lain mencemuh dia sambil ketawa. Dia selamatkan orang lain. Biarlah dia selamatkan diri sendiri. Orang biasa mempersendat dia. Mari kita lihat apakah Elia akan menyelamatkan dia. Salah satu penjahat yang disalibkan bersama Yesus pada waktu itu mencela dia. Dia berkata kepada Yesus, jika engkau Kristus, selamatkanlah dirimu dan aku. Saudara, semua suara-suara ini, suara sombong, suara songsang dan negatif, hanya mendedahkan niat asal mereka supaya Yesus dijatuhkan hukuman bersalah. Bukan digantung, bukan dipancung, tetapi disalibkan sampai mati. Satu cara kematian yang mengerikan dan memalukan pada zaman Yesus. Dalam rentetan sejarah selepas itu sebenarnya, ada orang juga yang mengaku diri sebagai Mesias, tetapi tidak pula disalibkan, seperti yang telah dilakukan kepada Kristus. Ini karena saya percaya mereka ini bukan Mesias yang dikirimkan Allah ke dunia. Sesungguhnya penyaliban ini adalah divine exchange yang luar biasa. Divine exchange bermaksud tebusan ilahi. Penyiksaan dan kematian Yesus dinubuatkan dalam Alkitab untuk menggenapi apa yang tertulis dalam Alkitab, saudara. Apabila Yohanes merasa keberatan membaptis Yesus, apa kata Yesus? Yesus menjawab dia, lakukan sahaja, karena ini menggenapi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Pada malam sebelum Yesus ditangkap, dia naik atas bukit. Dia berdoa supaya cawan kesengsaraan itu dialihkan daripada dia. Tetapi bukan menurut kehendak Yesus, melainkan menurut
kehendak Bapa di surga. Yesus berdoa seorang diri sepanjang malam, sesungguh hati. Dia tertekan dan berpeluh seperti darah keluar dari dahinya. Dan Elia bersama Musa tampil menghibur Yesus, sambil juga mengingatkan Yesus apa akan terjadi kepada dia bila dia memasuki kota Yerusalem. Satu saat yang sangat menyiksakan, kan? Tetapi berkuasa menginspirasikan. Nah, dalam bahagian yang kedua seterusnya, saudara, kita akan merenungkan suara-suara positif pula. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hei putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga dikiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kita kembali kepada renungan yang kedua, suara-suara positif. Berapa ramaikah suara-suara positif yang diucapkan manusia kepada Yesus? Kamu akan menjawab saya, tidak ramai. Bahkan terlalu sedikit jika dibandingkan dengan nisbah penduduk dunia. Saya agak
Begitulah jawaban kamu. Saudara, dalam renungan yang pertama tadi saya telah menyebut suara-suara sumbang, suara-suara songsang, suara-suara negatif berkaitan penyaliban Yesus Kristus. Suara-suara ini ada yang terang-terang mendesak dan menuntut Yesus disalibkan sampai mati. Ada pula suara yang seolah-olah jujur mendapatkan kedudukan sebenar, tetapi sebenarnya berniat di sebaliknya. Ada pula suara yang menghina, mencelah, mencemooh. Inilah suara-suara sumbang terhadap rancangan Allah untuk manusia, bahkan untuk mereka sendiri pada waktu itu. Tetapi mereka tidak memahami rahasia itu sebenarnya. Tengkuk mereka sudah bertegar, bersalah dalam kesesatan fahaman yang ingin dipatuhi secara buta dan tuli. Rancangan Allah bukanlah rancangan manusia. Tetapi kepada mereka yang mendekat kepada Tuhan dan yang dekat kepada Tuhan, Allah akan mengungsikan rancangannya, bahkan hal-hal yang paling dekat dalam hati Allah. Nah, di atas kayu salib itu, ada juga satu lagi pencuri di sebelah yang bersuara positif. Dia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatkanlah aku di dalam kerajaan-Mu." Ini suara positif. Suara yang lunak di telinga Allah kita. Suara ini yang membuka perkenan Allah. Suara ini membuka pintu surga seluas-luasnya bagi pencuri itu. Yesus menjawab dia, "Pada hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus." Tawaran surga ini muktamad apabila Yesus mengatakan sudah selesai, dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya di surga. Yesus pernah berkata kepada pengikutnya, "Aku berkuasa melepaskan nyawaku, dan aku juga berkuasa untuk mengambilnya semula." Oh, satu lagi suara positif kedengaran diucapkan oleh seorang askar di bawah kaki salib itu pada waktu itu. Dia berkata seperti ini, "Sesungguhnya Dia inilah adalah anak Allah." Suara ini adalah suara yang mengakui misi Yesus Kristus. Saudara, selepas ini kita akan menonton satu video klip. Tapi soalan saya kepada Anda, di manakah engkau pada waktu Yesus disalibkan? Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they nailed him to the tree? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they nailed him
from the tomb. Were you there when God raised him from the tomb? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble. Were you there when God raised him from the tomb? Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Renungan kita yang ketiga adalah mengenai suara Allah. Adakah suara dari Allah kedengaran, dicatitkan pada waktu penyaliban Yesus Kristus? Seperti mana pada waktu Yesus dibaptis, ada suara Allah yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Tetapi pada waktu Yesus disalibkan, tidak ada. Seperti kita tidak mendengar satupun suara dari Allah sepanjang episode hari penyaliban Yesus Kristus. Soalannya, mengapa Allah tidak bersuara langsung? Apakah dia buta tidak melihat betapa sengsaranya Yesus Kristus dipakukan di kayu salib? Apakah dia bisu tidak dapat berkata apa-apa? Apakah dia peka tidak tuli mendengar teriakan kesakitan Yesus Kristus? Apakah dia tidak berperasaan langsung, tidak berbelas kasihan, mengabaikan dan membiarkan Yesus menderita dan mati disalibkan di tangan orang jahat? Ataukah Allah sendiri begitu sengsara dan sakit, menahan kesakitan demi menyempurnakan satu-satunya cara karya penyelamatan manusia itu? Dia seperti hanya dapat melihat proses itu berkembang dan disempurnakan oleh dan di dalam Yesus Kristus. Hatinya terbagi 2. Pertama, hentikan penyiksaan ini. Tetapi karya penyelamatan itu akan gagal. Atau biarkan ia terjadi. Tetapi Allah dilihat sebagai kalah. Hasil dari Allah tidak bersuara atau tidak bertindak menjadi persoalan kita. Tetapi tujuannya akhirnya dapat dicapai. Karena Yesus pernah berkata, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengeruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah suara Allah. Dan tidak perlu diulang sebut pada waktu penyaliban itu. Ada kan? Ada waktu bila message yang penting itu lebih kuat disampaikan hanya dengan berdiam diri.
Mengapa Yesus disalibkan sampai mati? Pertama, untuk menyelesaikan masalah dunia yang semakin jauh dari penciptanya dan hilang arah dan hilang tujuan hidup baik karena dosa manusia. Dan yang kedua, halangan dosa ini solusinya diselesaikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Percaya kepada Dia yang mati di atas kayu salib. Hasilnya, surga menjadi warisan dan milik kita. Harganya, itulah penyaliban dan kematian Yesus. Tapi kemenangannya dapat diketahui pada pagi Paskah. Yesus bangkit dari kematian. Allah bukan tidak bersuara atau tidak peduli. Inilah suara Dia, suara Allah, suara kepedulian, suara tidak kedengaran, karya penyelamatan. Karena Allah berdiam diri bukan bermakna Dia tidak peduli. Inilah Dia, tebusan ilahi, divine exchange untuk kita semua. Marilah kita berdiam diri sebentar. Renungkan suara-suara penyaliban ini. Tanya, di dalam kategori manakah kita berada? Selamat menyambut Jumat Agung dan perayaan Paskah. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Marilah saudara-saudariku dalam Kristus Yesus kita menerima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang maha berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku.
Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya.